virus tidak ada manusia yang bisa mencegah kecuali dengan pertolongan Allah. Maka siapa yang menanamkan arogansi di jantung negeri tentang hal ini, maka Allah yang akan memberi hukuman pada negeri tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa as'ada wa ashqa wa adalla bihikmatihi wa hada wa mana'a wa a'ta. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala jazili ni'amihi وعلى فضل توفيقه وإحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ما من خير إلا قد دل أمته عليه وما من شر إلا قد حذر أمته منه فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita insyaallah akan melanjutkan kajian kitab Syarah Usul As-Sunnah dan Usul As-Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Adapun untuk syarahnya, kita ambil sebagian dari penjelasan Syarah Usul As-Sunnah dari Syekh Walid An-Nubaih. Kita mulai dari terjemahannya di halaman 97 dari poin ke-26, dan kita lebih berfokus insyaallah pada matan dari kitab Usul As-Sunnah. Adapun untuk penjelasnya atau syarahnya, kita ambil yang mungkin lebih kita perlukan insyaallah taala, yang menurut kita perlukan. Baik. Kita mulai dari 97. Tafadhal al-qari an yaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala fi mas'alah as-sadisah wa 20 wa khayru hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakr as-Siddiq thumma Umar bin Khattab thumma Uthman bin Affan نقدم هؤلاء ثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء ثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلحون بالخلافة وكلهم إمام، ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسل. Artinya Perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di dalam poin ke-26, sebaik-baik orang dari umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Uthman bin Affan. Kami mendahulukan mereka bertiga sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW mendahulukan mereka. Mereka tidak berselisih pendapat dalam hal itu. Kemudian setelah mereka ada 5 orang ashab asyura, yaitu Ali bin Abi Thalib, Talhah, Zubair bin Awwam, Abdul Rahman dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka semua patut untuk menjadi khilafah. Dan semuanya menjadi khalifah. Dan semua patut untuk menjadi khalifah. Dan semuanya adalah imam pemimpin. Kami berpendapat demikian berdasarkan hadis Ibnu Umar. Kami menyebutkan secara berurutan tatkala Rasulullah SAW masih hidup dan para sahabat masih berkumpul, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian
Baik, bismillah. Di sini kata Imam Ahmad rahimahullah, wa khairu hadhil ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin As-Siddiq, thumma Umar, thumma Uthman. Sebaik-baik orang dari umat ini setelah nabinya. Khairu hadhil ummah, sebaik-baik umat ini yaitu umat Islam setelah nabinya. Akan disebutkan beberapa sahabat, minimal 3. Taib, di sini ikhwan, masalah khairul ummah, sebaik-baik umat. Perlu diketahui, sebaik-baik umat bisa kita ketahui dari wasaf, dari sifat, atau dari syakhs, dari person. Sebaik-baik umat bisa kita ketahui dari sifat atau dari person. Dan keduanya membutuhkan dalil. Ya, mengetahui sebaik-baik umat bisa dari person langsung muayyan siapa orangnya, atau dari sifat. Baik. Kalau dari person itu harus diketahui namanya sesuai dengan apa yang ada di Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Maka sebaik-baik mereka tentu adalah para rasul, sebaik-baik umat. Kemudian dalam hadis disebutkan yaitu siapa-siapa yang Nabi SAW rekomendasikan dari para sahabat, dan kemudian dipilih darinya 3. Yang pertama yaitu Abu Bakar, Umar, dan juga Uthman radhiyallahu anhum jami'an. Juga Ali bin Abi Thalib. Juga kemudian Ahlus Syura nanti akan disebutkan. Dan juga Asyrah Mubasysyirina bil Jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Dan juga Ahlul Badr dari kalangan Muhajirin yang mengikuti perang Badar dari orang-orang Muhajirin, dan juga Ahlul Badar dari kalangan Ansar, dan kemudian keumuman sahabat Nabi. Nama-namanya memang di sini ikhwan, nama-nama yang disebutkan oleh Rasulullah ada beberapa, di antara Abu Bakar, Umar, Uthman, dan seterusnya. Dan ini nama-nama yang disebut muayyan, khairul ummah secara person, secara individu, ketahuan siapa namanya. Adapun orang sekarang tidak bisa disebutkan namanya. Hasan misalnya, enggak bisa disebutkan sebaik-baik orang sekarang. Secara nama enggak bisa kita sebut begitu, karena tidak ada dalil yang menunjukkan dia adalah sebaik-baik orang dari segi ta'yin, yaitu penentuan orang. Kemudian yang hal kedua, sebaik-baik orang atau umat dari segi sifat. Nah, dari segi sifat, maka ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut mau disebut, dan juga Allah dan juga Rasulullah SAW menyebutkannya dari segi sifat. Contoh kata Rabb kita Azza wa Jalla, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Tapi sekarang Allah Ta'ala menyebutkan karakter sebaik-baik umat 3. Ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf. Kemudian yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, nahi munkar, mencegah yang munkar. Yang ketiga, wa tu'minuna billah, beriman. Maka 3 karakter ini jika melekat pada diri seseorang atau pada suatu kaum, maka mereka adalah sebaik-baik kaum dan sebaik-baik orang. Dan belum bisa, kalau misalnya kita belum menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka kita belum bisa disebut sebaik-baik kaum. Buktinya kalau sekarang ada kemungkaran yang terjadi di antara kita, misalnya di masyarakat. Ya, misalnya ada saweran dangdut misalnya. Ada enggak di antara antum yang bisa mencegah itu? Susah. Karena jumhur orang-orang kita, maksudnya bukan jumhur ulama. Jumhur orang kita berpendapat bahwa itu bagus. Itu termasuk infak kepada biduanita, dan mereka sedang mencari nafkah. Ya kan? Kalau kita sergap mereka, kita yang disergap balik, ya kan? Enggak bisa. Berarti amar ma'ruf nahi munkar kita masih begitu lemah. Karena apa? Karena imannya belum begitu kuat, ikhwan. Kemungkaran merebak, berarti belum disebut sebaik-baik umat bangsa Indonesia ini, atau ya minimal Cengkareng lah, ya. Begitu. Dalam hadis disebutkan juga sebaik-baik manusia itu siapa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Dan manfaat yang dianggap oleh Islam manfaat tertinggi adalah manfaat ilmu.
Dan di antara bentuk memberikan manfaat ilmu yang terbaik adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kembali lagi situ. Nah, muskilahnya sekarang, di antara muskilah, baik dari diri kita yang ingin melakukannya amar ma'ruf nahi munkar, ataupun pihak objek yang menjadi sasaran yang akan kita berikan petunjuk. Imma dari kita yang memang tidak baik, imma dari objek tersebut yang tidak baik. Dari kita apa? Kadang kita menasihati tidak ikhlas. Kadang kita menasihati masih banyak sungkannya. Itu kita tuh. Apalagi kita budaya Indonesia atau Jawa terutama. Ya. Atau dari segi objeknya. Ketika kita nasihati, objek melawan. Kita nasihati baik-baik, kemudian objek bilang akhlak bro, akhlak gitu. Ya, adab bro. Padahal yang kita omongi sudah baik-baik dan benar. Atau kita ditangkis dengan kalimat jangan merasa paling benar. Atau ditangkis dengan kalimat don't judge me, you are not a God. Yeah. Do you understand what I say? Yes. Yesnya doang untuk ngertinya. Iya, jangan hakimi saya, kamu bukan Tuhan katanya. Ya begitu. Ketika dilarang, mereka enggak terima. Ketika diperintahkan kebaikan, mereka tidak juga mau mengikuti. Nah ini objek yang susah ya. Tapi ya tetap kita harus istiqomah dalam amar ma'ruf nahi munkar semampunya. Ala kulli hal, itu kalau mau menjadi sebaik-baik umat. Banyak orang awam menganggap sebaik-baik umat itu adalah yang sepak bola yang maju. Ini ketololan ini namanya. Seolah-olah Tuhannya ada di bola. Misalnya, kalau misalnya Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia 5-1, kita udah step up ini, udah menaik, ratingnya naik. Rating kita itu seberapa sih dari segi sepak bola? Ya, makanya nggak ada yang lolos pemain kita ke Liga Italia atau Liga Inggris, nggak bisa karena paru-parunya nggak kuat. Ya, lari sedikit sprint udah ngos-ngosan kita, nggak kuat. Atau sebagian dari orang awam menganggap bahwasanya kemajuan bangsa Indonesia ini kalau misalnya semua sudah punya akun virtual di bank dan di e-commerce, marketplace. Di situ kemajuan? Enggak, itu malah kemunduran ya kawan. Kemunduran. Orang lebih percaya kepada bank dibandingkan dengan lemari dia atau istri dia, lebih percaya kepada bank. Iya, memang agak berat yang ini. Ya, kalau semuanya ditaruh di istri memang berat memang. Karena baliknya susah mungkin, ya. Alhamdulillah kalau istri anak enggak, dan itu kayaknya istri antum, ya. Kemudian, sebagian berpendapat bahwa kemajuan umat ini ketika membuat infrastruktur dan juga jalan-jalan tol dan seterusnya. Wallahi ikhwan, semua ini adalah tasalsul namanya. Selagi riba itu tidak dipangkas, apapun proyek pembangunan itu suatu saat akan mengalami hal yang kita katakan kurang, akan terus bergulir hukuman-hukuman demi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyaknya mobil, kemacetan di sana sini, kemudian semua orang mengeluh, ayo kita bangun ini, kita bangun itu, jalan layang, jalan tol, jalan ini, jalan itu. Wallahi ya ikhwan, selama penyakit pada asalnya itu tidak dihilangkan, maka penyakit itu akan ada. Belakangan ini sebagian dari orang dari pemerintahan atau rakyat, mereka berbangga dengan kondisi Indonesia bisa dengan seriusnya aman dari coronavirus, virus corona. Dan kemarin atau belakangan ini presiden kita memberikan statement udah 2 yang kena kasus, ditambah kemudian 3. Taib. Kebanggaan apa lagi yang bisa kita banggakan? Yang sebagian mengatakan bahwasanya negeri kita aman dari itu semua. Malaysia kalah, kita aman. Sekarang udah mulai. Dan berita di mana-mana meliput hal seperti itu. Apakah ini yang disebut sebaik-baik umat yang bisa kemudian menanggulangi virus? Wallahi ya ikhwan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Enggak ada yang bisa mencegah kalau Allah sudah memberi, enggak ada yang bisa menolak jika enggak ada yang bisa memberi jika Allah mencegah. Virus tidak ada manusia yang bisa mencegah kecuali dengan pertolongan Allah. Maka siapa yang menanamkan arogansi di jantung negeri tentang hal ini, maka Allah yang akan memberi hukuman pada negeri tersebut. Dan terbukti ikhwan sekalian,
Buat apa kita membanggakan diri seperti ingin dianggap oleh WHO dan semisalnya bahwasanya negeri kita bisa menanggulangi coronavirus, sementara Allah yang Maha Kuasa dengan semua ta'un seperti ini, ikhwan. Iya, ujian buat jemaah, buat kita semua, buat bangsa Indonesia. Lalu bagaimana kriteria kita bisa menjadi khairu ummah? Lihat ayat Al-Quran, lihat hadis Nabi, di situ sudah tercantum amar ma'ruf nahi munkar. Sebagian salaf mengatakan sesungguhnya ketika ta'un qad fasha, kalau misalnya ta'un atau virus itu sudah merebak, itu menunjukkan zina sudah merebak. Dan itu yang hak dan kenyataan. Bahkan anak kalau pulang dari sini, anak ngelihat perempuan-perempuan bergentayangan di pinggir kali, nggak sengaja ya. Jadi wah Ustaz lihat, nggak sengaja ya kan, nggak jauh kan dari sini kan. Iya, antum ngesot dikit di sana di pinggir kali banyak tuh, banyak yang hantu-hantu bergentayangan. Taib, itu untuk dia apa? Ya antum tahu sendiri, merebak yang seperti ini. Dan itu pun anak baru pulang jam 9-an, udah masih pagi, udah pada online. Ya, masya Allah. Mungkin makin malam itu makin banyak yang online. Offline-nya subuh, boro-boro sholat subuh. Nah seperti ini, ikhwan. Dan pihak otoritas mana yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Berarti kita masih agak jauh daripada disebut khairu ummah. Taib, di sini wa khairu hadhil ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin As-Siddiq. Sebaik-baik orang dari umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq dengan keimanannya. Yang mungkin antum melihat amalan beliau itu simple rata-rata. Walaupun kadang-kadang sedekahnya itu luar biasa besarnya, tapi amalan beliau simple. Tapi di balik kesimpulan amalan beliau disebut ahsanul amal, sebaik-baik amalan. Dari segi quality dia apanya? Di batinnya. Karena iman beliau, makanya para ulama mereka berhati-hati dalam menyamakan Abu Bakar dengan sebagian dari orang lain. Abu Bakar ini nggak bisa disamain dengan sahabat lainnya karena ada keserupaan dengan Rasulullah dari sikap dan pendapat, dan juga iman beliau iman yang tertinggi setelah Rasulullah dan para nabi, dan sahabat-sahabat lain tidak bisa menjangkau beliau. Umar bin Al-Khattab, orang yang energetik, memiliki spirit yang luar biasa, semangat yang luar biasa, dan azam yang tinggi. Ketika ingin mengalahkan amaliyahnya Abu Bakar, maka nggak bisa. Dari segi sedekah nggak bisa. Dari segi istibaqul khairat, saling mendahului dari segi kebaikan, ternyata Abu Bakar itu selalu number one. Dan dengan kebaikan Abu Bakar dan dengan nomor satunya Abu Bakar dari segi fisik atau amalan, juga nomor satu dari segi qalbu di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Karena imannya tinggi, jemaah sekalian. Dan dari sini kita bisa belajar, ikhwan. Barangkali ada kalanya seseorang amalannya ringkas, tetapi di balik ringkasnya amalan tersebut ada qalbu dan iman yang begitu tinggi, maka bisa jadi nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang amalannya banyak namun imannya receh. Ya, enggak ada artinya atau sedikit lah, enggak begitu beriman, enggak begitu ikhlas. Ini terjadi. Ya, dikatakan juga oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ada kalanya seseorang, sepasang orang, dua orang ya, itu sholat agak berdekatan, sama-sama 2 rakaat, sama-sama bertakbir, sama-sama akhirannya taslim, tetapi yang satu itu pahalanya selangit dan yang satu tidak ada sama sekali. Dari apa? Dari hati, qalbu, dari kualitas qalbunya dalam beramal. Dan itu yang harusnya kita contoh dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dari Umar bin Al-Khattab dengan ketegasannya, namun kalbunya beliau adalah kalbu yang lembut. Ya, tentu tidak sama dengan Abu Bakar yang dari segi fadilah kalbunya Abu Bakar, tetapi Umar Al-Khattab memiliki kalbu yang lembut. Dan itu tercermin di beberapa hal di antara mawaqif dan sikap beliau. Di antaranya ketika beliau menjadi khalifah, pernah enggak antum melihat atau mendengar ceritanya beliau malam-malam mengontrol daerahnya, kemudian ternyata ada seorang ibu tua bersama putra-putrinya yang miskin, yang kemudian diantarin dimasak apa batu katanya. Untuk apa ini? Untuk menghibur anak-anaknya yang lagi nangis.
supaya ini dengan cara membohongi anak-anaknya, seolah-olah ibu ini memasak makanan. Dan anak-anak itu kalau udah nangis, ngerong-ngerong terus, lama-lama kan energi habis, lama-lama tidur. Tidurlah anak itu dalam kepulasan tidur, dalam kelaparan mereka, Allah musta'an. Dan Umar radhiyallahu anhu melihat hal tersebut. Maka ditanyalah oleh beliau. Ya, perihal keadaan ini ditanya. Dan ibu tersebut kemudian menceritakan, dan di antara selak ceritanya beliau, yaitu perempuan tersebut, ia menyebutkan penguasa ketika itu, Allah, ini semua akan anak tuntut di akhirat. Anak tuntut Umar bin Khattab di akhirat. Padahal yang di hadapannya itu Umar bin Khattab, orang yang disebutnya. Tapi Umar enggak petang-peteteng. Lu enggak tahu siapa gua? Enggak ngomong gitu ya. Emang situ ya. Iya. Ya, enggak ngomong. Pas denger, wah, ini nih. Lu enggak tahu macam-macam lu mentang-mentang perempuan lu, gitu, enggak ngomong gitu. Tapi enggak, Umar bin Khattab dengan tenangnya tapi hatinya langsung menggelegar itu. Ada apa? Kata perempuan ini, karena dia enggak peduli dengan nasib rakyatnya. Syekh lihat, orang awam kayak gini memang karakternya jemaah sekalian. Orang yang enggak belajar, awam, miskin, dan mentalnya juga kurang baik seperti ini. Kayak sekarang ini. Banjir nyalahin gubernur dan seterusnya. Ya. BMW di Tangerang ngungkitnya ke Jakarta. Kan aneh. Antum Jakarta apa Tangerang antum? Kan? Syubhat antum tuh. Jakarta enggak, Tangerang enggak, ya kan? Bergantung kepada selain Allah Ta'ala. Tapi memang ini ada hak di sini, yaitu dimakmurkan rakyatnya yang seharusnya dipedulikan oleh pemimpinnya. Sahih. Ada sisi sahihnya dan ada sisi tidak sahihnya. Tapi al-Qur'an bukan itu poin yang akan kita sebutkan, yang ingin kita pelajari untuk diri kita. Itu bagaimana insafnya Umar bin Khattab dan merasa bersalahnya beliau dengan itu. Ya. Maka kemudian beliau pun mengambil sekarung makanan pokok. Pegawai beliau dan asisten beliau hendak untuk membawakan untuk beliau, tapi enggak. Ini tanggung jawab saya. Dibopong sampai ke tempat itu. Dibawa itu oleh pemimpin, oleh Pak Presidennya ketika itu. Ditaruh, dikasih kemudian. Wah, bersyukur namanya orang kalau lagi kepepet dikasih sekarung makanan, ya senang banget. Ya. Maka apa kata perempuan tersebut? Wallahi, engkau lebih afdol daripada Umar. Kalau antum jadi Umar kira-kira gimana? Ya, Bu, punya Instagram enggak? Coba cek Instagram saya. Ya. Instagram Mas apa? Umar bin Khattab. Oh, maaf Kanjeng Umar, maaf. Ya gitu kalau antum. Ayo ciumin kaki saya dulu, Bu, baru saya maafkan. Itu kalau antum ya. Kalau Umar enggak gitu, udah merasa bersalah. Lihat di sini ya. Kelembutan qalbu ikhwan, kelembutan qalbu. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ala kulli hal, kita enggak berpanjang untuk satu-satu masing-masing karena waktu kita sempit ikhwan. Nuqaddimu haula'i tsalatsa. Kita dahulukan mereka bertiga sebelum sahabat lainnya. Kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW mendahulukan mereka, tiga orang ini yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Thumma ba'da haula'i tsalatsa ashabus syura al-khamsah. Kemudian setelah tiga orang tersebut, kita pilih peringkat berikutnya yaitu ashabus syura. Ashabus syura itu aslinya ada 6. Siapa ashabus syura? Yaitu orang-orang yang dipilih oleh Umar bin Al-Khattab untuk bermusyawarah. Setelah kepergian Umar bin Al-Khattab, siapa yang pantas menjadi khalifah setelahnya? Ya, itu yang diwasiatkan oleh Umar bin Al-Khattab. Ya. Nanti setelah ini saya plotkan fulan ada 6. Nanti antum silakan berdiskusi untuk menggantikan setelah saya siapa. Yang semuanya ini relevan untuk menjadi imam. Mereka adalah 6 aslinya. Maka disebutkan di sini khamsah karena yang nomor pertama sudah disebutkan, itu siapa? Utsman bin Affan. Jadi yang pertama Utsman sebenarnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Kemudian Talhah bin Ubaidillah. Kemudian Az-Zubair bin Awam. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Kulluhum yasluhu lil khilafah.
dari enam orang ini semuanya sepeninggal Umar bin Khattab itu memang cocok untuk menjadi khalifah. Wa kulluhum imam, semuanya adalah imam, pemimpin. Tidak semua sahabat itu mentalnya pemimpin, tidak semua. Sebagaimana tidak semua kita, ikhwan. Tidak semua kita bisa menjadi ustaz, bisa menjadi imam, bisa menjadi pemimpin. Walaupun minimal semua jadi pemimpin keluarga, tapi tidak semuanya, enggak semuanya. Sekiranya semua orang itu berhak menjadi pemimpin, maka kacaulah ekosistem dunia ini. Semua berburu menjadi pemimpin dan semua jadi ulama, enggak bisa. Allah Ta'ala membagi rezeki masing-masing. Yang ini rezekinya dia menjadi alim, ulama, ilmu tinggi. Yang ini dia menjadi qari. Yang ini dia menjadi mujahid dan dia punya keberanian. Yang ini menjadi pedagang karena dia pintar dalam berdagang. Yang ini menjadi pegawai karena dia pintar berkhidmat, dan seterusnya. Semua Allah rezekikan masing-masing. Dan tidak mesti ketika dia alim secara individual pasti lebih baik daripada seorang pegawai. Belum tentu. Allah Ta'ala memberi hidayah, yahdi man yasha. Ya. Kemudian kami berpendapat demikian berdasarkan hadis Umar bin Khattab, hadis Ibnu Umar, kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafirun. Kami menyebutkan secara berurutan ketika Rasulullah masih hidup dan para sahabat masih berkumpul, yaitu urutannya Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, thumma naskut. Yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian kami diam, yaitu tidak ada lagi urutan berikutnya secara individual. Ya, jadi 3 urutan ini, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, itu sudah terpatri di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi khilafiyah di antara ahli qiblah umat kaum muslimin, yang mana Syiah Zaidiyah lebih mengutamakan Ali dibandingkan Abu Bakar mungkin. Ya, tapi ini masih lebih mending dibandingkan Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, mendahulukan Ali bahkan dibandingkan dengan Rasulullah secara terapan mereka, secara terapan akidah mereka. Bahkan sebagian dari mereka menjadikan Ali itu sebagai Tuhan, atau ya menjadikan sikap mereka seperti menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan di antara sekte Syiah yang anda lupa namanya apa, ada yang mengatakan bahwa malaikat Jibril itu salah alamat. Yang harusnya wahyu itu ke Ali bukan ke Muhammad, gitu kata sebagian mereka. Ini orang-orang yang akalnya dan otaknya salah alamat seperti ini, ya. Maka mereka berpendapat dengan pendapat yang batil. Taib. Kita lanjutkan insyaallah, ya. Nanti kalau ada pertanyaan ba'da isya, ya. Maksudnya antum boleh tulis sekarang, kemudian ba'da isya akan kita bacakan, dan pertanyaan silakan tanya tentang di luar tema juga tidak masalah. Tafadhol dibaca yang thumma min ba'di ashabis syura. Kemudian setelah ashabus syura adalah ahli Badar dari kaum Muhajirin, kemudian ahli Badar dari kaum Ansar, dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kadar hijrah dan keterdahuluan mereka masuk Islam. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, thumma min ba'di ashabis syura ahlu badrin minal muhajirin. Kemudian setelah ashabus syura yang tadi kita sebut ada 6, yaitu Uthman, Ali, Talhah, kemudian apa? Ibnu Az-Zubair, kemudian Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka kemudian ada ahlu badri minal muhajirin yang banyak, ya. Baik yang mereka mati syahid di perang tersebut ataupun yang masih hidup ketika itu sampai akhir hayatnya. Kemudian diteruskan thumma ahlu badri minal ansar. Kemudian pengikut perang Badar dari kalangan Ansar. Apa bedanya muhajirin dengan Ansar? Bedanya kalau dari segi teritori, muhajirin aslinya orang Mekah gitu, dan Ansar aslinya orang Madinah. Dari segi teritori, dari segi suku, muhajirin rata-rata Quraisy, Ansar Aus dan Khazraj. Taib, dari segi lafal nama, sebutan, maknanya,
Muhajirin orang yang berhijrah, Ansar orang yang menolong. Itu kalau antum ditanya, Mas, bedanya Muhajirin dan Ansar apa? Gitu. Oh, itu nama masjid. Enggak, saya enggak ngomong gitu. Ya. Muhajirin dan Ansar perbedaannya apa? Ya. Bisa dibedakan dari segi teritori. Asal teritorinya. Muhajirin dari mana? Makkah. Ansar Madinah, pribumi Madinah. Tapi kemudian dari segi apa? Dari segi sukunya. Muhajirin siapa? Quraisy rata-rata umumnya. Ansar, Aus dan Khazraj, penduduk asli Madinah. Taib. Dari segi lafal dan makna dari lafal tersebut, Muhajirin artinya apa? Yang berhijrah, dan Ansar yang menolong orang-orang yang berhijrah tersebut. Taib. Kalau dari keumuman, lebih afdal mana, Muhajirin atau Ansar? Dari keumumannya, Muhajirin atau Ansar? Muhajirin atau Ansar? Keutamaan, keumumannya. Muhajirin orang yang berhijrah itu atau Ansar? Muhajirin. Taib, Muhajirin. Kenapa? Karena lebih awal masuk Islam, dan yang kedua karena berhijrah. Iya, setia dengan Rasul. Semua setia dengan Rasul, ikhwan. Semua setia dengan Rasul. Ansar pun setia. Maksudnya di sini ada hijrah. Dua keutamaan. Pertama, keutamaan as-sabiqunal awwalun dari sisi keislaman. Ya. Ya begitu. Maka ini satu-satunya senioritas yang mu'tabar dalam Islam. Ya. Adapun senioritas antum dalam Islam, oh Anda sudah mengenal manhaj salaf sejak tahun 90, itu enggak mu'tabar sebelum antum terbukti seberapa. Faham enggak maksud Anda? Di antara kita ada yang mungkin sudah mengenal sunnah sejak tahun 2005 misalnya. Dan ada di antara antum yang baru tahun 2018. Tapi mana yang lebih afdol? Enggak bisa dikatakan mana yang lebih afdol. Enggak bisa dikatakan begitu. Yang lebih afdol adalah yang paling bertakwa, betul, tapi yang 2005 itu belum tentu benar ketakwaannya. Maka senioritas dalam keislaman yang mu'tabar yaitu kalangan Muhajirin. Adapun dari kita enggak, walaupun nama antum Muhajirin, tetap enggak bisa diukur dengan itu. Tapi kalangan Muhajirin dan kalangan sahabat ini mutlak pada umumnya lebih afdol dibandingkan dengan kalangan Ansar. Pada umumnya, dia bilang pada umumnya. Adapun every single-nya, individunya itu ya ada rinciannya lagi. Ya. Begitu. Karena orang Muhajirin ini pertama senior dari segi masuk Islam. Yang mana kenapa di mu'tabar? Kenapa di mu'tabar itu dianggap? Kenapa dianggap? Karena awalnya masuk Islam itu makin awal makin sulit sebenarnya. Merasakan betapa sulitnya Islam ketika itu. Maksudnya betapa sulitnya berislam ketika itu. Itu makanya mu'tabar, dianggap dalam Islam. Ya. Baik. Kemudian yang sisi kedua, mereka berhijrah. Dan ini amal yang besar dan mulia sekali jemaah sekalian. Hijrah tempat, ya, dari Makkah menuju Madinah. Yang mana hijrah mereka itu banyak hal-hal yang ditinggalkan itu berat, betul. Keluarga, harta, dan masa lalu. Meninggalkan masa lalu kadang-kadang berat loh, ikhwan. Ke antum kayak pikirannya nggak ke hijrah, antum pikirannya mantan ini ya. Ya beda. Ini kita ngomongin agama, bukan ngomongin tentang masa lalu soal gagal nikah atau apa. Itu udahlah, itu lupakan ya. Afwan, enggak maksud ke situ. Antum yang menyinggung itu dari senyuman antum. Ya, baik, dari situ ikhwan. Itu berat itu. Ansar mereka memiliki fadilah. Mereka penghuni penduduk Madinah. Mereka memiliki fadilah pada keumumannya dan diridhai oleh Allah Ta'ala. Tetapi dari segi keumuman mereka tidak lebih afdal dibandingkan Muhajirin. Dan wajib bagi kita dengan akidah kita dan iman kita untuk mencintai mereka semua tanpa kecuali. Ya, begitu ikhwan. Makanya dibedakan di sini ahli Badar yang ikut perang Badar dari kalangan Muhajirin, kemudian pengikut perang Badar dari kalangan Ansar dibedakan. Yang semua itu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala qadril hijrati was-sabiqati awalan fa awwala.
dan di sini sesuai dengan kadar hijrah dan keterdahuluan masuk Islam. Gitu ya. Itu i'tibarnya dari segitu, yaitu hijrah dan awalnya masuk Islam. Mana itu? Syekh Qari'nya mana? Hah? Ke belakang. Coba cari belakang, ada enggak? Mana? Taib, anak-anak yang baca sekarang. Kemudian kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, "Tsumma afdhalun nasi ba'da haula'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qarnu alladhi bu'itsa fihim kullu man sahibahu sanatan aw shahran aw yawman aw sa'atan aw ra'ahu fahuwa min ashabih lahu min as-suhbati ala qadri ma sahibuhu ala qadri ma enggak, ini salah, ala qadri ma sahabahu, ya, ala qadri ma sahabahu bukan sahibuh. Wa kanat sabiqatuhu ma'ahu wa sami'a minhu wa nadhara ilaihi nadratan. Ya. Kemudian di sini thumma afdhalun nas, sebaik-baik manusia setelah mereka, yaitu para sahabat yang tadi disebutkan, adalah al-qarnul ladzi bu'itsa fihim, generasi yang Rasulullah diutus padanya. Itu siapa? Kauman sahabat. Kauman sahabat. Tadi kan kita sudah menyebutkan siapa? 3 orang sahabat, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kemudian ashabu asy-syura yang jumlah 6 termasuk Utsman. Kemudian siapa? Ahlu Badr dari kalangan Muhajirin, ya enggak? Kemudian Ahlu Badr dari kalangan Ansar. Taib, apakah semua itu sudah semua sahabat? Belum. Masih ada sisa-sisa sahabat banyak, masih banyak. Maka kemudian setelah Ahlu Badr dari kalangan Ansar, urutan berikutnya adalah semua sahabat. Sisanya, iya, masing-masing. Kullu man sahibahu sanatan, ada yang bersahabat di sini artinya bertemu dengan Rasulullah SAW sepanjang setahun, ada yang cuma sebulan, ada yang cuma sehari, ada yang cuma sesaat, atau cuma ngelihat doang, enggak sampai dekat dengan Rasulullah dan bertemu cuma ngelihat doang. Maka ini juga termasuk sahabat selama dia saat melihatnya itu dalam keadaan muslim. Itu semua memiliki keutamaan suhbah, bersahabat sesuai dengan waktu persahabatannya. Makin lama dekat dengan Rasulullah, maka itu makin afdal. Begitu. Jadi ikhwan, as-suhbah yaitu level atau level suhbah persahabatan sahabat Rasulullah itu secara zat ada kemuliaan. Secara zat cukuplah dia sebagai seorang sahabat, itu levelnya udah tinggi, udah kelas. Beda dengan selain Rasulullah SAW. Siapa yang bersahabat dengan tabi'in itu enggak bisa dikatakan seperti ini tabaqatnya atau tingkatannya, enggak. Misal di Indonesia ini ada ustadz kibar, ustadz besar yang masyhur dan masya Allah beliau, ya. Maka apakah kemudian ada tabaqat seperti yang lebih afdal, ada yang paling lama bersama beliau? Enggak bisa, ikhwan. Bisa jadi yang paling lama bersama beliau adalah intel, bisa jadi, kita enggak tahu. Dan bisa jadi yang paling dekat dengan beliau baru kenal tapi dia yang lebih tinggi imannya, mungkin. Jadi adapun suhbah selain terhadap Rasulullah tidak bisa disamakan. Antum bersahabat dengan ana, ya misalnya saja, walaupun kenyataannya tidak kita, ya misalnya. Atau ada tim ana, ada beberapa tim ana, masya Allah, ya. Apakah mereka lebih afdal daripada antum? Belum tentu. Pertama, siapa pula ana, gitu kan, ya. Kedua, antum barangkali lebih bertakwa dengan tidaknya ujub dekat dengan ustadz, dan seterusnya. Bisa jadi. Bahkan belum tentu ustadznya lebih afdal daripada antum. Mungkin antum lebih afdal daripada ustadznya di sisi Allah Ta'ala. Namun anda enggak berharap begitu. Anda berharap anda lebih afdal daripada antum di sisi Allah. Aminin dong. Masya Allah, jazakallah khair. Masya Allah. Antum merelakan diri antum, berkorban buat ana. Alhamdulillah, ya. Kemudian, ya, contohnya ikhwan, ada hadis ada orang sahabat Nabi yang beliau Rasulullah SAW melihatnya di sholat, sahabatnya sholat. Ya Rasulullah dia pojokan, dia sahabat. Udah azan tah?
Wah, Anda dikepung sama berapa azan ini? Jadi baru mau cerita udah diazanin anak, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, insya Allah kita lanjut sejenak setelah salat qabliyah isya insya Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, dilanjutkan di kalimat berikutnya dari beliau, halaman 102 bisa dibaca. بجميع أعماله كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. Maka serendah-rendah derajat mereka masih lebih utama dibanding generasi yang tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Walaupun berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa seluruh amal kebaikan. Mereka orang-orang yang pernah bersahabat dengan Nabi SAW, melihat dan mendengar darinya, serta orang yang melihatnya dengan mata kepalanya dan beriman kepadanya, walaupun sesaat masih lebih utama. Dikarenakan persahabatannya dengan beliau sallallahu alaihi wasallam daripada para tabi'in, walaupun mereka mengamalkan segala amal kebaikan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, fa'adnahum suhbatan huwa afdalu minal qarni alladhina lam yaruh. Maka serendah-rendah derajat mereka itu sahabat, ya serendah-rendah derajat kesahabatan itu masih lebih utama dibandingkan generasi yang tidak pernah melihatnya. Ya, dari kalangan tabi'in apalagi sampai sekarang. Walau laqawullaha bijami'il a'mal. Walaupun mereka itu orang-orang berikutnya itu para tabi'in dan orang-orang setelahnya berjumpa dengan Allah dengan membawa seluruh amal kebaikan. Kan haula'il ladzina sahibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ra'awhu wa sami'u minhu. Mereka orang-orang yang pernah bersahabat dengan Nabi, melihat dan mendengar dari Nabi, serta orang yang melihatnya dengan mata kepala dan beriman kepadanya, walaupun sesaat di sini maksudnya sesaat melihatnya dan dia dalam keadaan beriman sampai wafatnya. Itu afdal, masih lebih afdal dibandingkan orang-orang setelahnya. Kenapa? Li suhbatihi, disebabkan persahabatannya dengan beliau. Jadi cukup bertemu dengan Rasulullah itu memiliki keutamaan yang besar dibandingkan dengan tabi'in, yaitu apalagi kalau dengan kita. Walau amilu kulla a'malil khair, walaupun mereka itu para tabi'in ini mengamalkan segala amal kebaikan. Maka di sini menjadi hal yang dipermasalahkan oleh ulama. Apakah memang begitu kenyataannya secara mutlak serendah-rendah sahabat itu sebaik-baik kita gitu, lebih baik daripada sebaik-baik tabi'in sampai sekarang? Maka serendah-rendah sahabat itu masih lebih afdal atau bagaimana? Maka di sini memang ada khilaf di antara ulama. Kita tahu kenyataannya bahwasanya persahabatan dengan Nabi tentu memiliki keunggulan dan keutamaan dari segi persahabatan, ya, juga dari segi lamanya bersahabat dengan Nabi SAW ataupun ujian yang mereka tempuh dalam persahabatan dengan Nabi SAW. Dan barulah setelah itu diukur dari segi iman dan amalan. Yang mana dari segi iman dan amalan ini, ikhwan, bisa jadi sebagian tabi'in atau para pengikut tabi'in atau orang-orang manapun yang datang generasi setelahnya, bisa jadi dari segi iman dan amal ini lebih afdal dibandingkan iman dan amal sebagian dari para sahabat. Dari segi ini ya, dari segi ini. Paham gak maksudnya, ikhwan? Jadi label sahabat secara zat itu sudah betul-betul hal yang luar biasa tinjauannya. Baik, sampai sini. Ini udah absolut lah, udah lebih baik daripada siapapun. Tabi'in sampai orang sekarang, lebih baik sahabat. Jadi keuntungan tersendiri memiliki label sebagai sahabat Nabi SAW, walaupun sejenak.
Nah, tetapi kalau dari segi iman dan amal itu tidak bisa dipastikan sahabat semuanya lebih baik daripada orang-orang setelahnya. Faham gak ikhwan? Ada kalanya seorang tabi'i meskipun level dia hanya tabi'i tidak sampai sahabat, tidak pernah lihat Nabi SAW, tapi dari segi iman dan amalnya barangkali ada yang lebih afdol dari segi iman dan amal dibandingkan beberapa orang sahabat. Faham di sini ikhwan? Tetapi tetap Allah Ta'ala melabelkan ini sahabat dengan fadilahnya gitu loh, karena dia sahabat. Paham di sini ikhwan? Nah, atau orang-orang di zaman sekarang yang terkena fitnah dengan kesabaran dan keimanan dan ketakwaannya, boleh jadi ada yang dari segi itunya iman dan takwa amalnya itu lebih afdal dibandingkan beberapa sahabat. Mungkin yang Allah lebih tahu ukurannya. Tapi tetap tinjauannya dia tetap orang yang bukan sahabat. Maka ini secara zat persahabatan dengan Nabi itu menjadi tolak ukur dan standarisasi yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita tidak boleh merasa lebih baik daripada seorang sahabat pun, gitu kan. Ya siapalah kita gitu. Pertama iman dan amal kita segini, kedua jauh sekali kita dari zaman mereka-mereka. Ya, dan sekiranya jemaah sekalian orang-orang sekarang mengikuti bagaimana manhaj para sahabat dan tabi'in, maka Masya Allah negeri ini negeri yang jauh lebih makmur daripada sekarang. Tapi Allah Ta'ala mentakdirkan belum terjadi pada kaum muslimin di Indonesia. Semua orang di Indonesia ini semua orang mencari jalan keluar dari kesulitan ekonomi, maraknya prostitusi, kemudian kemerosotan moral, dan banyak sekali hal. Seandainya mereka kuncinya hanya kembali ke Al-Quran dan juga Sunnah dan melihat bagaimana perjalanan sirah para sahabat dan tabi'in dan keumuman salaf, maka semua kunci jawaban itu ada di sana. Tapi sayangnya orang-orang baru mau mencari kunci jawaban itu beberapa hari sebelum Eptanas, baru tuh mereka baru mau nyari kunci jawaban. Tapi untuk agama mereka kunci jawabannya apa? Di dai-dai sesat, dai-dai provokatif, atau orang-orang yang ada di YouTube yang gak jelas siapa riwayatnya. Mereka lebih memilih itu dibandingkan dengan orang yang jelas keilmuannya atau di mana pendidikannya. Ya, jadi Allah Ta'ala, jadi syaitan menyimpangkan banyak dari orang yang mau ke agama, tapi yang diikuti jalurnya adalah jalur yang tidak menuju ke yang benar dari pemahaman agama. Begitu. Akhirnya banyak orang seperti menggarami air laut. Banyak orang seperti bertepuk sebelah tangan. Mereka sudah berusaha berjuang, menangis, berkeringat, tapi yang mereka dapat hanyalah tipu daya belaka. Ini amat disayangkan, ya. Begitu, makanya kembalilah kepada apa yang ada di Al-Quran dan apa yang tercantum di hadis dan bagaimana perjalanan sirah salaf dan para ulama rabbaniyun yang mengikuti semua itu. Jangan ikuti orang-orang yang justru mereka adalah oportunis dari segi politik, mereka oportunis dari segi harta dan kekayaan atau nama, jabatan dan seterusnya. Tapi ikutilah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Yasin ada sebutannya. Apa di surat Yasin, ikhwan? Ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah oleh kalian orang-orang yang tidak meminta kepada kalian ajr. Ajr itu jangan antum anggap cuma uang. Ajr itu ganjaran dari manusia, imma like dan subscribe. Itu ajr itu. Ana YouTuber. Di YouTube Ana banyak video Ana, kajian semua alhamdulillah. Tapi Ana enggak minta sama antum untuk like kan atau subscribe. Ana enggak minta sama antum, tapi kalau antum melakukan itu alhamdulillah. Gimana ini subhat ya? Iya. Ana enggak minta. Cuman alhamdulillah kalau antum melakukan, dan betapa tahu dirinya antum kalau melakukan itu. Ana bercanda ikhwan. Bercanda tapi ya, kalau bisa lakukan itu ya. Atau hal-hal lain, pamoritas, jabatan, pujian dan seterusnya. Jadi nggak mesti uang ajar itu. Ajar itu imbalan, feedback. Ajar itu feedback yang positif, baik berupa like, komen dan seterusnya. Minta-minta ngemis-ngemis kayak gitu. Termasuk antum ngemis di Facebook atau di mana gitu, yang setuju like atau apa ya, gimana ya tulisannya? Ya.
yang like semoga Allah Ta'ala jadikan dia umroh, di like, taunya nggak boleh umroh sekarang, ya kan? Itu yang ketawa gede kayaknya nggak boleh umroh itu. Ya begitu, Allah musta'an. Ya kita cukup sampai sini insya Allah dari materi. Taib, udah ya sampai situ aja kita cukup. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan nanti. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan bertanya di luar tema. Sikap apa yang mesti ane ambil apabila orang tua yang merasa benar, tidak bisa disalahkan, keras kepala, pemarah? Masya Allah, kayaknya serem banget ini orang tua ini. Berikan ana nasihat tentang orang tua dengan sesuai sunnah, karena yang ana nanti bakal jadi orang tua, ana nggak ingin memfotokopi semua sifatnya. Taib. Anda merasa ini tulisan dari orang yang belum tua, makanya dia nulis seperti ini, ikhwan. Ketika antum mengetahui orang tua, antum tidak bertanya seperti ini. Karena kadang-kadang kita melebeli orang tua merasa benar, padahal kitanya yang merasa benar. Kadang-kadang begitu. Arogansi anak muda, ya, tidak bisa disalahkan. Kadang-kadang kita melebeli orang tua itu tidak bisa disalahkan. Padahal itu karena kita tidak tahu kedudukan orang tua di mata kita seharusnya. Kadang-kadang kita melihat orang tua itu keras kepala, padahal kitalah yang bebal. Ya, kadang-kadang kita menganggap orang tua itu pemarah, padahal kita yang bengal. Jadi coba di sini, sebelum kita melebeli orang tua kita seperti itu, maka jangan-jangan yang kita sifati tentang orang tua itulah diri kita sebenarnya. Kadang-kadang seseorang mensifati orang lain sesuatu yang buruk, yang itulah apa yang ada pada dirinya, cuman dia tidak pernah mengajak. Anggaplah sekarang memang betul orang tuanya merasa paling benar sendiri, karena memang begitu orang tua. Seandainya orang tua tidak memiliki kekuatan merasa benar dengan pengalamannya, maka dia akan menjadi orang paling lemah. Selain lemah fisik, lemah juga mental. Maka orang tua harus merasa dengan pengalamannya dia mengerti, memahami, dan kadang-kadang dan seringkali memang benar firasat orang tua. Apalagi orang tua tersebut memang memiliki ketakwaan dan kedekatan dengan Allah, maka Allah berikan dia firasat yang jauh lebih baik dibandingkan dengan anak-anak muda sekarang yang mungkin mereka hanya ngaji semaunya. Ya. Kemudian anggaplah orang tua ini bukanlah orang tua yang alim, memiliki kefasikan, tapi merasa benar, dan kita maklumi karena begitulah memang orang tua. Itu pertama harus kita maklumi. Kita yang muda-muda ini banyak protes terhadap orang tua dengan merasa orang tua tuh paling benar sendiri, teka. Ketahuilah bahwa kita juga asyaddu tekaan minhu gitu loh. Apa arti itu asyaddu tekaan minhu? Lebih teka lagi daripada orang tua sebenarnya. Tidak bisa disalahkan. Karena kita nyalain orang tua, makanya orang tua juga nggak terima disalahkan. Orang tua ini beda. Maksudnya orang tua di sini walid. Orang tua kandung maksudnya. Treatment terhadap mereka itu jangan disamakan dengan treatment terhadap teman. Sampai bahkan guru sekolah, beda orang tua itu. Orang tua itu adalah yang menangis ketika antum kecil. Orang tua itu yang mereka yang bertaruh nyawa, raga, jiwa demi nafkahin antum. Maka kalau sekarang kemudian antum bilang nggak bisa disalahkan tuh orang tua, ini kalimat kurang ajar sebenarnya. Nggak bisa diomongin seperti itu orang tua. Orang tua memiliki makanah, dan Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak pernah menyebutkan orang tua itu bebal, dan nggak pernah nyebutin gitu. Mutlak semua orang tua antum birrul walidain. Mau kafir kayak dia, mau bebal kayak, bahkan mungkin ada singgungan dari Allah. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma, atau dalam ayat lain wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm. Wa in jahadaka, meskipun kedua orang tua antum itu bermujahadah, berupaya betul-betul. Namanya berupaya kan berarti kan ada merasa paling benar, tidak bisa disalahkan, semua. Berupaya supaya antum berbuat syirik. Ini berarti orang tua yang lebih dahsyat daripada sekadar merasa benar, tapi udah membuat antum harus berbuat syirik. Itu kata Allah di surat Luqman,
dan juga di surat Al-Ankabut. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilm di surat Al-Ankabut. Wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilm di surat Luqman. Tapi kemudian kata Allah, fala tuti'uhuma. Cukup dikatakan jangan taati keduanya dalam bab ini saja. Dan tidak mentaatinya itu bukan dengan kata kalimat yang keras dengan melebeli, orang tua udah tua nggak ingat mati. Ini kan gimana? Ya merasa paling benar sendiri. Cemen jadi orang tua, nggak pantas jadi orang tua. Lah kalau nggak pantas itu anak terus ngapain jadi? Ya kan? Kemudian apa kata Allah di surat Luqman? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Wasahibhuma, dan bersahabatlah kepada keduanya. Sahib itu ada musahabah, artinya kelekatan dekat dengan orang tua yang ketika itu kondisinya musyrik, ikhwan. Wasahibhuma, Allah sepertikan begitu. Allah Ta'ala tidak menggubris tentang dongkolnya antum kepada orang tua. Enggak, Allah enggak menggubris itu. Tetap ya udah, temani mereka berdua selama di dunia. Ma'rufa, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, tidak dengan cara menggerutu, ikhwan. Tidak ada cara membeli orang tua kita bebal, fasik dan seterusnya. Mungkin begitu, mungkin. Tapi bukan begitu cara kita untuk menata hati kita demi mendapatkan hidayah, demi orang tua mendapatkan hidayah, bukan gitu. Tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Itu bersahabatlah dengan mereka berdua walaupun mereka musyrik, walaupun mereka bebal, walaupun mereka seperti ini yang antum sifati, pemarah, tetap bakti sama mereka. Hatta musyrik, hatta kafir sekalipun. Maka berikan contoh kepada antum ikhwan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau memiliki seorang ibu yang mana ibu tersebut bukan sekedar merasa benar, tidak bisa istilahkan keras kepala pemarah. Ibu ini kafir tadinya dan mencela Nabi setiap hari. Di belakang Nabi dijelek-jelekin setelah Abu Hurairah masuk Islam. Karena Abu Hurairah masuk Islam di Madinah, di tengah-tengah sebelum berakhirnya Madinah. Itu dicela terus Nabi. Itu gimana enggak sakit? Abu Hurairah penulis hadis yang terbanyak, yang setiap harinya saban harinya itu istighalnya di hadis Nabi dan riwayat tentang Nabi dan kehidupan Nabi. Itu emaknya sendiri yang menentang Nabi dan mencelaknya. Gimana enggak sakit hati antum? Di sini ada dua pilihan, antum ikut Nabi atau antum ikut ibu antum. Enggak mungkin, tapi kan ibu anda mencela terus Nabi, sakit hatinya. Antum akan sakit hatinya ketika orang tua antum mencela orang yang paling antum sayangi karena Allah Ta'ala. Tapi Abu Hurairah pernah enggak bilang kemudian, mak saya tuh udah kafir, ya, enggak ada kayak gitu. Tapi apa bilangnya? Ngadu ke Rasulullah sampai suatu ketika ibunya Abu Hurairah ini kemudian mencela, mencaci Nabi SAW di depan Abu Hurairah, tapi Nabi SAW tidak di situ. Maka Abu Hurairah menangis berderai air mata, berlari kecil ke Rasulullah SAW mengadukan perihal harta tersebut. Ya Rasulullah, saya enggak tahan, ya Rasulullah, ibu saya kayak gitu Rasulullah. Abu Hurairah enggak membalas dengan kalimat-kalimat balasan gitu, padahal yang dicaci itu Nabi SAW. Ya bukan antum, bukan anaknya yang dicaci, Nabi SAW. Yang mana kita lebih mencintai Nabi dibandingkan diri kita seharusnya. La yu'minu ahadukum hatta yakuna banyak hadisnya, ada berapa hadis? Ada 2 hadis. Hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman sempurna iman seorang dari kalian sampai aku menjadi orang yang paling dicintai dari siapapun untuk dirimu. Maka ikhwah di sini kemudian Abu Hurairah melapor ke Rasulullah dan Abu Hurairah minta kepada Rasulullah, doakan supaya orang tua saya, ibu saya dapat hidayah. Maka Rasulullah mendoakan orang tuanya. Dan pas pulang Abu Hurairah mendapatkan ibunya baru selesai mandi dan masuk Islam. Taib. Kadangkala ya ikhwah sekalian, kita mengerti orang tua mereka telah menempuh debu-debu dunia dan perjalanan duniawi. Dan mereka bukan orang yang konslet akalnya atau gila atau enggak. Mereka bisa berpikir dengan kerasnya mungkin hati mereka, tapi mereka punya akal dan punya fitrah. Yang mana kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam satu kitabnya, di kalbu setiap insan itu ada celah-celah, ada lubang-lubang, ada celah-celah, ada pernak-pernik, ada hal-hal kecil, serpihan-serpihan yang tidak bisa dikumpulkan kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah, yang suatu saat kalbu insan tersebut akan ingin kepada Allah Ta'ala. Antum hanya menunggu momentum aja. Tapi istiqomah mendakwahi dengan akhlak, tidak dengan ngebales kalau bahasa Betawinya.
ngebales aja, ngejawab aja gitu, enggak dengan ngejawab. Nasihati baik-baik, tidak dengan melabeli orang tua macam-macam. Sabar dengan kesusahan terhadap orang tua. Sabar dengan terhadap kebebalan orang tua dan seterusnya, sabar. Dan di situ kemudian dengan akhlakul karimah, orang tua yang akalnya ini sebenarnya lebih daripada kita, itu dia akan berpikir dengan pengalaman, ini anak saya, walaupun saya kasar sedemikian rupa kepada anak saya, dia tetap sabar. Dari sikap kita tersebut, perlahan-lahan Allah berikan hidayah kepada orang tua kita. Ada kalanya akhlak mulia yang antum asah bertubi-tubi berkali-kali di setiap hari terhadap orang tua antum, akhlak mulia itu menjadi pengantar hidayah. Dan ada kalanya kesalnya antum kepada orang tua itu bukti antum belum tulus dalam berdakwah. Kenapa antum harus kesal jemaah? Sementara yang memberi hidayah itu bukan antum, Allah. Antum hanya menyampaikan. Boleh kesal karena agama, tapi jangan kesal karena belum dapat hidayah. Karena itu hak Allah yang memberi hidayah, bukan antum, Allah. Antum kesal karena apa? Kalau kesal karena Nabi antum dicaci, itu wajar, itu wajib marah. Tapi marahnya pun harus beda, jangan marah seperti marah kepada teman. Kalau kesalnya antum karena antum capek dakwah, antum berarti belum benar dakwahnya. Kesalnya seseorang karena belum banyak orang dapat hidayah kepadanya, itu menunjukkan dia belum tulus dalam berdakwah. Dia berarti mencari kuantitas dalam dakwah. Dia tidak ikhlas, dia tidak beribadah dengan dakwahnya itu. Maka di sini patrikan keikhlasan dalam berdakwah. Apalagi orang tua. Ya, janganlah beli orang tua dengan hal-hal yang tidak pantas, walaupun mereka mungkin begitu. Tapi patrikan orang tua, saya insya Allah akan Allah berikan hidayah. Kendati pun begini, Allah beri hidayah suatu saat. Begitu ya kawan. Anda kesannya marah nggak? Hah? Anda nggak marah loh. Ini Anda udah paling ramahnya ini. Bismillah, Ustaz. Takdir kita kan udah dicatat, dijauhi. Di lauhi mahfuz dan tidak akan berubah. Terus Anda pernah dengar ada hadis bahwa doa bisa merubah takdir. Takdir apa saja yang dirubah dengan doa, dan Anda pernah dengar juga bahwa yang bisa dirubah takdir tahunan. Sahih. Ada takdir yang kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Ya Allah Subhanahu wa taala yamhu, yaitu menghapus dan juga menetapkan sesuai kehendak Allah. Dan Allah memiliki ummul kitab, yaitu lauh mahfuz. Nah, lauh mahfuz ini adalah takdir yang tidak bisa diubah. Kemudian ada takdir yang disebut takdir mufassal, takdir rincian, yaitu takdir tahunan, takdir harian. Itu takdir yang bisa diubah. Dan berubahnya takdir tahunan atau takdir rincian atau takdir harian ini, perubahan tersebut itu tercatat di lauh mahfuz. Faham gak ikhwan? Gak paham? Anda pakainya pernah ngejelasin ini. Coba benturkan sejenak kepala antum di tembok ya. Paham gak? Jadi ada takdir yang mubram ya. Takdir global untuk segala hal di alam semesta, dari awal sampai akhir. Di mana dicatat? Di lauh mahfuz oleh pena yang telah Allah ciptakan pertama kalinya ya. Taib, itu jelas. Itu semua takdir itu ada, semua. Taib, kemudian ada takdir yang bernama takdir rinci. Dirinci di tiap-tiap detailnya itu. Dirinci takdir tahunan, takdir mingguan, takdir harian. Ya. Yang mana takdir-takdir tersebut kadang-kadang malaikat diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa-apa yang akan berlaku pada orang ini di hari ini misalnya. Misalnya kematian. Taib, kematian itu ada yang udah absolut betul-betul. Kalau Allah Ta'ala sudah menetapkan ini, maka tidak akan ada perubahan. Ya, tidak akan diakhirkan, tidak pula dimajukan. Ya, ini kematian. Tapi ada kalanya di takdir rinci, kematian itu bisa ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebabnya dia dipanjangkan umurnya karena silaturahim. Tadinya dia ya di lauh mahfuz tercatat. Di lauh mahfuz tercatat fulan wafat pada tanggal sekarang tanggal 7 Rajab apa 8 Rajab sekarang ya. Ini udah malam jadi dia udah berganti hari dia. Enggak, sekarang 9 nih, 9 Rajab. Iya, 8 Rajab tadi sore. Sekarang udah berganti karena ini kan kita pakai Komariah. 9 Rajab.
misal saja Allah Ta'ala catat di Lauh Mahfuz, fulan tanggal 10 Rajab 1441 wafat. Akan terjadi nanti diperintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Tapi ternyata di Lauh Mahfuz disebutkan di tanggal 8 Rajab dia silaturahim ke bapaknya. Maka ditangguhkanlah yang harusnya dia mati ini, ditangguhkan nanti sampai 2 tahun berikutnya baru dia mati. Faham gak di sini maksudnya? Lauh Mahfuz mencatat segalanya, walaupun terjadi perubahan dicatat dalam Lauh Mahfuz. Dan perubahan tersebut sudah fix, ada perubahan takdir nanti. Di Lauh Mahfuz tercatat. Taib, itu takdir di Lauh Mahfuz. Kemudian ada takdir yang mufassal, rinci di harian, yang mana malaikat maut juga Allah Ta'ala pesankan jam segini, sekian, tanggal sekian cabut arwahnya Pak Fulan. Mau dicabut kan? Mau dicabut. Ternyata hampir dicabut, tidak jadi. Allah Ta'ala tidak jadikan gitu. Tidak jadi, ditunda. Tapi penundaan tersebut ditakdirkan nggak? Ditakdirkan. Ada nggak di sini namanya perubahan? Ya, perubahannya apa? Di takdir rincinya. Adapun di sini semua udah ketahuan di Lauh Mahfuz. Ya, paham nggak? Malaikatul Maut itu ngerti nggak takdir Lauh Mahfuz? Nggak ngerti. Dia hanya tahu takdir rinci yang Allah Ta'ala titipkan kepadanya. Ngerti? Contohnya, sebagian dari antum belum mengerti. Matanya itu masih mata yang penasaran, pengen tahu tapi nggak mau tahu gitu. Antum pernah dengar kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Malaikatul Maut? Pernah ya? Malaikatul Maut ini dia bertasyakul menjadi seorang manusia. Dia mau mencabut nyawa Nabi Musa tapi bertasyakul dengan sebagai manusia. Maka Nabi Musa menonjoknya dan kemudian copot matanya. Jadi jangan antum bilang malaikat maut masih dalam alam gaib terus Nabi Musa menerawang dan ditonjok. Enggak. Wujudnya seperti manusia. Sehingga ini apa? Alamnya alam kita gitu, sama gitu. Maka berfisik konkret gitu. Dipegang bisa. Ya, di shoot ada bayangan gitu kan. Iya. Dan jangan bilang napak nggak nih. Enggak. Pokoknya al-muhim ditonjok kena dan bener copot matanya. Dan enggak jadi mati, enggak jadi dibunuh, bukan dibunuh, enggak jadi dicabut nyawanya. Malaikatul Maut tadinya mengira apa? Inilah saatnya Nabi Musa alaihissalam dicabut nyawanya kan? Tapi ternyata enggak bisa, enggak jadi. Akhirnya balik lagi Malaikatul Maut mengadu kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ini hambamu belum mau mati. Tuh lihat. Ada enggak perubahan di sini takdir? Perubahan. Dan semua rinci dari kejadian ini, semua rincinya dari perubahan ini, ada enggak di Lauh Mahfuz? Ada. Sampai sini ngerti apa enggak? Ya alhamdulillah. Yang belum ngerti tanya kepada yang udah ngerti. Afwan Ustadz, Anda lupa suku Ansor namanya apa ya Ustadz? Ansor. Aus dan Khazraj gitu. Aus dan Khazraj, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau tanya, dalam waktu dekat ini mertua pakai W, mertua, jadi saking senangnya mertua yang pakai W, mertua gitu, akan mengadakan khaul ke-8 bapak mertua, dan kami disuruh pulang kampung untuk menghadiri acara tahlilan khaul tersebut. Haul ke-8 ya, tahun ke-8 kematian ya. Sedangkan tahlilan itu hukumnya bid'ah, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Bagaimana Ustadz? Kami menyikapinya. Apakah kami tidak usah hadir memenuhi undangan mertua atau gimana Ustadz? Jawabannya ada di paragraf kedua. Ya. Apa jawabannya? Ya kalau itu bid'ah, ya udah ngapain antum hadir? Tapi Ustadz, enggak ada tapi-tapian. Antum enggak usah hadir. Tapi Ustadz, nanti kalau misalnya Anda enggak hadir, kami enggak dianggap anak. Insyaallah tetap dianggap anak. Ya insyaallah. Masa gara-gara itu nggak dianggap anak? Ntar antum kalau kaya, insya Allah jadi anak, insya Allah. Pokoknya insya Allah tidak masalah. Jangan takut, ya. Punya prinsip dan jelaskan baik-baik. Kalaupun kemudian mereka marah, insya Allah nggak lama marah. Antum minta sama Allah untuk memperbaiki hubungan semua ini, ya. Tidak usah ikutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana menyemangati pasangan untuk istiqamah mempelajari Al-Quran, tahsin dan tahfidz, agar lebih baik bacaan Qurannya dan tidak diam di tempat dari tahun ke tahun? Ini pertama, semua ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tahsin dan tahfidz itu tidak wajib. Yang wajib adalah menunaikan hak pasangan. Tetapi ketika suami memerintahkan untuk istri untuk belajar tahsin dan tahfidz, maka itu yang tadi sunnah berubah menjadi wajib. Tinggal sekarang bagaimana kita mencontohkan kepada pasangan kita tahsin dan tahfidz yang baik. Ya, karena kadang-kadang ada orang yang menganjurkan tapi dirinya sendiri adalah orang yang paling pertama melanggarnya. Ayo dong beb, ya kan makanya beb ya. Beb, ayo loh. Kita belajar tahsin dan tahfidz, tajwid gitu. Biar bagus baca Al-Qur'annya. Masa kita kayak dulu-dulu terus sih gitu. Kadang-kadang pasangan kita melihat ke lidah kita. Situ aja medok ya. Gitu kan? Contohin dulu dong. Kadang-kadang begitu. Dan ternyata enggak, kita ahli tahsin. Masya Allah. Maka ya udah kita yang ngajarin. Kita bikin jadwal. Beb, pokoknya enggak ada uang jajan. Emang ngomongnya uang jajan ya? Uang apa namanya? Uang belanja. Enggak ada uang belanja sebelum kamu belajar sama saya. Ya. Berapa sesi per minggu gitu misalnya. Setiap ba'da subuh misalnya. Ya, kita mulai bismillah. Itu, coba antum yang ngajar. Ya. Taib, atau kemudian dengan cara lain, kalau emang antum gak bisa ngajar, undang guru tahsin. Kalau istri antum akhwat, maka guru tahsinnya akhwat. Kalau istri antum selain akhwat, maka semoga Allah beri hidayah. Ya gitu. Begitu. Datangkan guru tahsin, sewa dia. Kontrak berapa, pertemuan dan berapa fee-nya, mukafaahnya, fadhal. Itu lebih baik, bismillah. Atau buatlah grup tahsin di rumah, istri bersama teman-temannya. Ya. Begitu. Tapi biasanya kalau kayak gitu nanti satu sesi 30 menit tahsin, 1 jam ghibah. Enggak. Jangan marah akhwat, walaupun kenyataannya begitu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahul musta'an, ini tulisannya anak enggak tahan. Anak agak tenggorokan, agak serak, jadi ngeliat tulisan ini kayaknya takut berpengaruh ke tenggorokan. Jadi afwan. Tolong tulisannya diperbaiki ya. Apa hukum memajang gambar atau poster animasi kartun yang bukan makhluk bernyawa namun dibuat ada wajahnya, mata, mulut dan sebagainya? Seperti animasi Bustayo, Kereta Thomas, Delel untuk anak-anak. Allahu a'lam, di sini ana enggak tahu ya di sini, wallahu a'lam. Sebenarnya hal-hal seperti ini dia walaupun dia bukanlah walaupun dia adalah suatu gambar dengan wajah dan semisal itu, tapi wallahu a'lam sepertinya ini lebih ringan dibandingkan dengan selainnya dari wajah yang utuh. Karena pada asalnya dia ini bukan makhluk hidup. Ya, misalnya dikasih mata dan seterusnya. Ya, dia lebih ringan dibandingkan dengan kartun yang memang betul-betul makhluk hidup seperti Tom and Jerry, Doraemon dan wa akhwatuha ya. Wa akhwatuha ya. Suzuka wa akhwatuha ya. Itu kalau itu jelas, itu memang jelas-jelas kartun. Tapi itu pun ikhwan, kalaupun melihatnya dengan adanya edukasi, sebagian ulama membolehkan sebagai alternatif terakhir. Kalau anak itu ngerengek dan seterusnya minta kartunnya, udah kasih, selama itu tidak bermudarat. Adapun untuk yang seperti ini, poster ya, gambar dan poster ya, maka memajangnya tidak boleh ikhwan. Memajangnya jangan sengaja, tidak boleh. Anak maksudnya tadi nontonnya ya. Kalau memajang nggak boleh. Ya, karena di sini ada unsur kesengajaan. Ya, begitu. Unsur kesengajaan menyerupakan dan kemudian dipajang. Maka ini seperti memajang foto. Ya, tapi kalau misalnya bergerak seperti video, maka ini ada pertimbangan lain, ya. Begitu, wallahu a'lam.
Cuma ikhwan, namanya memajang ya, ada niatan beda-beda. Majang atau poster ya. Kalau ini sengaja untuk menempelkannya di tembok, dan ini membuat malaikat rahmat tidak masuk. Adapun kalau itu sebatas guling, bantal, pampers, ada nggak pampers tayo? Kan pampers biasanya kan ada boneka-boneka ya. Maka ini insya Allah nggak masalah, karena yang dilarang untuk dipajang, yang dilarang, yang membuat malaikat rahmat tidak masuk, itu adalah surah ghaira mumtahanah, yaitu gambar yang tidak direndahkan. Artinya gambar yang diangkat itu dia membuat malaikat rahmat tidak masuk. Diangkat atau diagungkan, ini bedanya kata Syekh Utsaimin. Kaos, tergantung maksud antum kaos apa. Iya, kaos rumah maksudnya. Di kaos rumah kan dipakai ya. Iya. Dipajang apa dipakai kaosnya? Dipakai. Misalnya di kaos tersebut, ayo kaos caleg gitu. Iya. Iya. Paslon berapa gitu kan misalnya. Atau gambar boneka antum udah gede, salafi, jenggotan, brewokan, Hello Kitty-an. Ya Allah musta'an, itu hidayah menjauh itu. Nah, antum pakai itu. Ya Allah. Itu keluar rumah itu orang-orang bengong ya. Itu gimana? Antum kalau manusia dewasa memakai kaos seperti itu, dilihat niatnya. Dia niatnya apa dia? Apakah darurat kepepet gitu, nutup aurat kepepet? Kalau kepepet insya Allah nggak masalah. Tapi kalau maksudnya di situ memang ngefans sama Barbie itu, maka ini antum nggak bisa. Iya, begitu. Jadi niatan di sini mempengaruhi ikhwan, mempengaruhi gambar tersebut. Sekarang spray misalnya, spraynya ada Teletubbies misalnya. Ya, apa yang puding tabi itu ya, Teletubbies. Ya kalau antum beli Qadarullah ada itunya, antum nggak maksud apa-apa, tapi Qadarullah dapatnya itu, makanya mudah-mudahan nggak apa-apa. Kalau buat spray doang, bukan buat pajangan. Ya, tapi kalau antum memang mengagungkan dan antum ngefans sama Teletubbies, maka berarti antum mengagungkan dia, maka di sini niatan mengagungkan, maka nggak bisa. Ya, kecuali gambar-gambar yang memang udah dihinakan. Tapi sebaiknya tidak. Baik. Misalnya di keset, ada gambar Tom and Jerry-nya, maka ini nggak masalah. Insya Allah nggak masalah. Begitu. Pampers nggak masalah dalam artian malaikat rahmat tetap masuk. Cuma yang afdol adalah selagi ada yang lainnya yang polos atau apa itu diganti. Hanya saja untuk bayi susah ikhwan. Bayi dari bedong, dari pampers, dari bajunya. Kalau baju masih banyak yang polos, tapi bedong dan pampers ini susah nyari yang polos. Cari cowok di minimarket, tanya ke kasirnya, "Mbak, cari pampers yang polos dong, motifnya." Nggak ada, sekarang udah nggak ada yang polos, gitu kan. Zaman sekarang memang jarang yang polos gitu katanya. Maka ya susah. Apa kita buat pampers sendiri gitu? Kan nggak bisa. Ya begitu. Wallahu a'lam. Udah jangan ada yang nanya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tentang belajar baca Quran tadi nyambung pertanyaan tadi. Cari-cari pertanyaan tadi. Tentang pertanyaan tadi belajar, bagaimana bila suami yang tidak mau belajar? Wah, ini berarti ini saling ngadu ini. Coba pengen lihat tulis saya sama apa enggak ya? Kayak ini tulisannya beda saling ngadu nih kayaknya. Tulisannya beda, kayaknya sama tulisannya, cuman ana kayaknya ini lebih rapi, ini lebih tergesa karena takut habis waktunya. Dan kertasnya sama. Iya, dari satu kertas. Ini berarti akhwat. Dia tadinya nanya seperti ini dan ternyata respon dari ana yang enggak mau ngaji adalah istrinya. Dan ternyata dia tabayun sekarang. Bukan istrinya, Ustaz. Suami saya yang bandel, enggak mau belajar tahsin, dan dia mungkin ada di majelis ini. Itu kayaknya kayak gitu ya, jangan-jangan lah. Diadu, dilaporin ini. Maka ini bukan mengadu domba, mengadu suami. Suami yang seperti ini suami yang tidak tahu diri.
ya, tidak tahu status dirinya itu siapa, suami. Ya, suami itu harusnya lebih alim, lebih pintar daripada istrinya. Ini yang kesalahan banyak dari suami-suami masa dulu dan masa kini dan masa depan mungkin. Karena apa? Kadang suami itu yang penting gue bisa nafkahin anak, maka gue bapak, udah selesai dari itu. Padahal seorang suami itu adalah pemberi fatwa untuk istrinya. Jangan cuman suami itu pemberi fatwa untuk donasi doang. Beb, udah keluar belum? Udah cair belum? Udah tuh fatwanya. Tapi fatwa-fatwanya, ini gimana ya sayang, aku ada keluar cairan merah dari ini, kemudian ini udah lewat belum harinya, istihadah atau haid? Suami bingung. Udah kamu tanya aja sama Ustadz. Istri nanti kadang-kadang berpikir, kalau gitu kenapa dulu saya nggak nikah sama Ustadz aja gitu kan? Coba, suami-suami, wahai suami yang jahil, pernahkah mikir seperti itu? Ya, istrinya belajar tajwid, tahsin, suaminya orang yang paling rajin bolosnya kalau ada pelajaran tahsin, paling kabur. Ditanya, akhi antum kemana? Jawabannya pasti afwan dan syukron. Iya, gitu jawabannya. Kalau pelajaran tahsin, tajwid, seolah-olah lidahnya itu nggak mungkin bisa diubah. Bisa, dia belajar harus lebih baik bacaannya daripada istrinya. Yang jadi imam tuh dia, istrinya makmumah. Masa istri lebih afdal bacanya? Iya, istri udah alamin, dia masih ngalamin. Maka harus diubah. Dia harus tahu diri posisinya itu imam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian tuh imam, penggembala, dan setiap penggembala dia akan diminta pertanggungjawabannya. Tapi pertanggungjawaban terhadap keluarganya, dirinya harus belajar. Harus lebih alim, lebih pintar dari segi agama dan kehidupan dibandingkan istrinya. Jangan menunggu istri yang berfatwa, dia yang berfatwa nanti tentang ilmu. Begitu, walaupun dia bukan ustadz, tapi minimal dia bisa diandalkan oleh istrinya. Jangan dikit-dikit, udah tanya aja sayang sama ustadz, tanya aja sama ustadz. Semua ditanya sama ustadz. Terlama-lamanya dia akhirnya gugat cerai, nikah sama ustadz tersebut, repot. Ya, kan gimana? Ya, ala kulli hal, ini suami ini harus tahu diri dan posisinya di mana. Dia harus belajar lebih giat lagi daripada istrinya. Tapi ustadz, nah kan tapi lagi, itu kan ada tapi lagi. Tapi saya tuh kerja saat, masya Allah. Istri juga kerja, ngurus anak, nyusuin anak, bersihin rumah, listrik, token, genteng dan seterusnya, banyak. Nah ini kemudian suami ini, ya kan bisa dia belajar di kantornya, bisa belajar online atau gimana lah caranya lah. Bismillah. Kadang-kadang bukan waktu yang tidak ada, kemauan yang menutup waktu. Ya kemauannya itu membuat waktu itu seolah tidak ada. Padahal waktunya sama. Anak sama antum waktunya sama. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Kita cukup sampai ini. Jazakumullah khairal jaza. Ya, mohon maaf tadi ada agak tajam sedikit karena sebel dengan suami seperti ini. Ya, ya semoga Allah Taala berkahi dalam hati keluarga yang bertanya seperti ini. Ya mudah-mudahan di rumah ini nggak marah-marah, melainkan saling menyayangi. Ya, sambil makasih ya sayang, kamu udah nasihatin aku melalui lisan Ustadz. Masya Allah. Ya, kadang-kadang melalui lisan istri nggak mempan, pakai lidah Ustadz mempan itu. Masih nggak mempan, masya Allah. Ya nunggu kiamat mungkin dia. Taib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.